Perketek, 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 perketek. Yang artinya, halo kaum mageran Cyberbans di mana saja Anda berada, balik lagi dengan channel DS Corporation. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menurut saya cukup membuat kalian takut untuk ke kamar mandi dan mungkin membuat Anda takut untuk menghadapi kehidupan, termasuk saya. Mengisahkan seorang pria yang terjebak di sebuah rumah sakit dan bertemu dengan makhluk tanpa wajah. Apakah dunia ini sudah diinvasi oleh alien, ataukah itu zombie, ataukah sebangsanya? Sebelum dimulai, mari siapkan ritual terlebih dahulu. Siapkan camilan, selaraskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam pasangan, dan bekicerot. Ajo cinga ala ala ajo cing. Ajo cinga ala ala ajo cing. Film dibuka dengan seorang pria yang mengalami kecelakaan hebat pada mobilnya. Entah apa yang terjadi, pria ini mengalami luka yang sangat serius, sehingga ia pun harus dibawa ke rumah sakit. Flashback ke waktu sebelumnya, diketahui ia bernama Sam dan memiliki seorang istri yang tengah hamil. Sam terbangun dengan keadaan yang mengenaskan. Karena memakai BPJS kelas 2, ia harus berbagi kamar dengan seorang pasien pria tua yang ada di sebelahnya. Entah apa yang dipikirkannya, ia melepas semua selang infus yang tertanam di badannya. Sepertinya Sam teringat kalaulah dirinya belum membayar tagihan BPJS. Sam kembali melihat ke arah ranjang si aki-aki yang terbaring. Namun, ia tak melihat sosok pria tua itu di sana. Lah, kok aneh? Anda pasti terkejut. Aki-aki itu menyerang Sam dengan mencekiknya. Sam mendorong si kakek dan menghantamnya dengan nampan stainless. Sampai di sini, Anda semua pasti bingung. Pun apa yang dirasakan Sam. Ia meminta tolong, akan tetapi si kakek itu masih menyerang Sam secara brutal. Sam meraih sebuah pisau bedah dan cerot, leher si kakek pun dicocol olehnya dan Sam juga berkali-kali menusuknya. Sam kembali masuk ke ruang melati tempat ia dirawat. Alangkah terkaget-kagetnya Sam mendapati kalau si aki-aki yang dibunuh tadi sudah terbaring di ranjangnya. Sam lalu mengambil barang-barangnya dan mengganti pakaiannya serta mempercepat langkahnya. Sam yang sudah berada di lift dikejutkan kembali dengan sesuatu yang ada di atas. Tiba-tiba scenes beralih ke seorang wanita yang berada di RS yang sama dengan Sam. Kala itu, wanita ini hendak menjalankan operasi payudara karena ia beranggapan jika miliknya belumlah bulat sebulat sebuah tekad. Ia yang setengah sadar akibat obat bius pun membuka matanya. Namun, ia melihat jika dokter yang menanganinya tidaklah memiliki wajah dan itu sangat menakutkan. Sam yang sedang menyendiri mendengar teriakan pasien lain yang meminta tolong. Lalu, Sam menghampiri sumber suara dan itu berasal dari si pasien wanita yang saat ini hendak disiksa oleh 3 wanita yang bertingkah aneh. Sam yang telah diserang kemudian memukul salah satu wanita aneh tersebut dan menyuruh si pasien untuk kabur. Setelah keduanya berada di luar ruangan, mereka pun berkenalan. Rupanya pasien wanita itu bernama Monica. Di sini Monica bertanya kepada Sam, sebetulnya kemana semua orang? Mengapa di rumah sakit begitu sepi? Kemudian mereka memutuskan bersama dan mencari jalan keluarnya. Di saat mereka berdua mencari tahu apa yang terjadi, Sam kembali mendengar seseorang yang meminta tolong. Sam menemukan pria itu yang terbaring di ruang lain yang sedang terborgol. Pria itu berkata jika dirinya korban salah satu tembak polisi Konoha. Dan Sam kini mengajak ia juga untuk bersatu memecahkan teka-teki ini bersama. Karena lift yang tak kunjung terbuka, Sam CS pun harus melalui tangga dan turun menuju ke lantai bawah. Ketika Sam berjalan ke bawah, seketika itu tubuhnya ditarik oleh pria besar yang mengatakan, "Jangan ke bawah, di sana bukan jalanmu."
Kemudian si pria besar itu dihajar hingga ambruk oleh seseorang. Pun Sam juga harus ikut tak sadarkan diri. Pada saat Sam dibawa oleh wanita yang berseragam dokter itu, tiba-tiba si wanita dokter ini dihampiri oleh seseorang dan mereka terlibat perdebatan. Like a reckless womanizer who crashed while texting and driving. Your father who made some mistakes, who got hit by a drunk driver. Sampai di sini, Anda dan termasuk saya juga makin bingung dengan misteri ini semua. Sebetulnya apakah yang telah terjadi? Sam yang telah siuman lalu bangun lagi dan berusaha untuk pergi dari sana. Kemudian Sam dihampiri oleh seorang bapak polisi yang mengira kalau Sam bagian dari manusia tanpa wajah. Si bapak polisi juga lalu berkata kepada Sam, "Cobalah untuk membuka jendela." Namun tak lama, Pak polisi itu hilang dalam pandangannya. Seriously? Sam yang berada di lorong kemudian bertemu dengan seseorang. Ia bernama Virgil, pria yang sama yang sebelumnya bersama si dokter wanita. Virgil dan Sam saling berbincang. Lantas Virgil berkata, lebih baik jika Sam menuju ke atap untuk mencari jalan keluar. Terdengar suara tembakan. Sam mengajak Virgil untuk keluar dari sana dan saat itu bertemu dengan si dokter wanita yang mengaku dirinya bernama Lily. Or Lily, but not Lilith. Lily meminta Sam untuk terus ke lantai dasar, akan tetapi Virgil melarangnya. Keadaan semakin keos. Sam mencoba menghampiri petugas yang sebelumnya memperingati dirinya. Tiba-tiba lalu Sam yang masih syok pun diperingati lagi oleh petugas itu agar jangan ikut bersama Lily jika dia tak ingin menyesal. Sam terpisah dengan keduanya. Ia duduk menyendiri dengan lelah. Ia mengingat sang istri. Kemudian Sam dikagetkan dengan kemunculan Monica. Sam mengatakan pada Monica untuk jangan menyerah dan harus segera menuju lobi agar menemukan jalan keluarnya. Kenyataannya, mereka kini telah berada di lobi rumah sakit. Tak lama, Lily datang dari arah lift. Mereka bertiga telah berkumpul. Di saat itu juga, Sam dan yang lain melihat bapak polisi sedang mengamuk. Ia melubangi jendela rumah sakit. At least we know the air outside. Yang anehnya, tak satu pun peluru yang dapat menembus jendelanya. Just check the whole floor. No exit doors. Kemudian muncullah Asep yang menghampiri mereka semua. Terungkaplah fakta jika di sini Pak Pol dan Asep sebelumnya terlibat dalam kasus yang sama. Sam menjadi penegah antara keduanya. Kini mereka terjebak di sana tanpa telepon, tanpa internet, tanpa wifi, sehingga mereka harus bekerja sama. Mereka berlima mencoba mencari tahu apa penyebab ini semua terjadi. Apakah ini hanya halusinasi, ataukah mereka berlima sebetulnya sudah mati, ataukah ini ada semua hubungannya dengan alien. Sayangnya, karena keegoisan Pak Polisi, ia malah menembak Asep tepat di mastakanya, dan Asep pun harus terkapar. Bapak Polisi lalu meminta Lily membawanya untuk mencari jalan keluar, di mana Lily masuk ke rumah sakit tersebut lewat jalur basement. Mereka yang telah berada dekat lift pun tak lama lift terbuka dan Sam mengajak Lily dan Monica menuju lift yang lain. Sam yang sudah di lift pun menekan tombol basement yang sepertinya ia tidak mengindahkan peringatan dari Virgil sebelumnya. Tak berselang lama, si Pak Polisi kembali datang dan menodongkan kembali senjatanya pada Sam dan kawan-kawan. Setelah sampai di pintu keluar yang Lily tunjukkan, tiba-tiba Asep datang dan menyerang si Pak Pol. Keduanya terlibat perkelahian. Asep kembali tertembak oleh Pak Polisi. Namun di saat yang bersamaan, tubuh Pak Polisi tersedot ke dalam pintu keluar yang seolah pintu itu dipenuhi api. Monica ketakutan, lantas meminta maaf pada Sam. Naas, ia harus terseret ke jalan keluar tersebut. Lily terus membujuk Sam agar Sam juga masuk ke sana. Namun Sam menolak keras. Kemudian ia menyadari jika Lily adalah bagian dari insiden ini semua. Beruntung Virgil datang dan mengajak Sam untuk segera menuju atap. Di dalam lift itu, Sam mulai berpikir,
Apakah dirinya sudah berada di neraka yang seperti Monica sampaikan? Tetapi Virgil meyakinkan Sam jika ini bukanlah neraka maupun surga, namun ini sesuatu dimensi yang lain. Lift tiba-tiba berhenti. Sam membukanya secara paksa dan mengajak Virgil menggunakan tangga. Ketika mereka berjalan, Sam mendengar suara tangisan bayi. Lalu, ia masuk ke ruangan bayi itu dan melihat sosok Sarah istrinya. Sarah yang sedang menggendong bayi berkata pada Sam jika anak mereka adalah seorang bayi perempuan, dan Sam diminta untuk terus berjalan ke arah yang benar. Seketika itu, Sam pun tersadar. Virgil mendekati Sam. Kemudian ia bertanya kepada Virgil, "Virgil, siapakah dirimu?" Virgil menjawab, "Ia hanyalah seorang pemandu ke tempat di mana semua orang ingin keluar. Begitupun Dr. Lily." Meskipun Dr. Lily mengajak ke arah yang lain, dan ternyata sosok Virgil dan Lily selalu ada dan hadir ketika seseorang berada di antara hidup dan mati. Right? You already look Beautiful. Oh, I'm going to make you even more beautiful. Dan sisanya, manusia itu sendirilah yang menentukan pilihannya. Singkat cerita, Sam dan Virgil bertemu dengan sosok anak kecil yang pernah dilihat oleh Sam sebelumnya. Kemudian, ia mengajak gadis kecil itu agar ikut bersamanya. Mereka yang di dalam lift lagi-lagi mendapat teror dari si kakek yang menyerang Sam. Sam kembali adu tinju untuk mengakhiri pertarungan battle tersebut dan berhasil melumpuhkannya. Kemudian, Sam menyuruh si gadis kecil untuk berlari melewati anak tangga. Di saat yang bersamaan, Sam pun mampu melihat dirinya yang tengah berada di ranjang dalam keadaan kritis. Begitu juga si pria tua yang sedari tadi selalu menyerang Sam. Virgil menghampiri Sam dan mengatakan kepadanya untuk segera mungkin menuju ke atap agar dapat keluar dari sini. Lalu, Sam pun berlari sekuat tenaga. Namun, ia terhenti karena si anak kecil tadi ketakutan. Sam mengajaknya untuk tetap berani dan mereka sudah berada di lantai paling atas. Sam berhasil membuka pintunya yang dimana di balik pintu itu begitu bercahaya. Setelah melewati pintunya, si anak yang sedang koma pun terbangun. Sam yang merasakan sentuhan hangat dari istrinya pun merasa tenang. Selanjutnya, Sam melewati pintu tersebut. Namun, Tuhan sepertinya berkata lain. Sam pun harus kehilangan nyawanya akibat luka serius yang didapatinya karena kecelakaan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Filmnya pun tamat. Setelah menyaksikan film Disquiet ini, saya mencoba merangkum intisari dari film tersebut beserta pesan yang disampaikan oleh si penulis untuk film ini. Dan ini merupakan versi saya, Agent Punjab 001 dari DS Corporation. Pertama, keadaan di mana Sam dan juga yang lain dalam keadaan kritis. Di saat itu pula mereka sebenarnya sedang kembali ke alam ruh. Buktinya, Sam mampu melihat dan mendengar sosok bayi calon anaknya. Kedua, rumah sakit digambarkan sebagai gerbang antara ambang batas hidup dan mati, meskipun tidak semua manusia harus melewatinya. Ketiga, Virgil dan Lily. Virgil digambarkan dalam sosok baik, diibaratkan malaikat yang memandu manusia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan Lily atau nama aslinya Lilith adalah sebuah makhluk jahat yang digambarkan sebagai setan betina dalam mitologi kaum Yahudi. 4. Pintu di atas digambarkan sebagai alam dunia dan pintu yang di bawah merupakan sebagai alam barzah. Dan yang terakhir, si pria besar atau petugas besar itu merupakan ego kita sendiri, di mana ego kita yang besar terkadang menutupi kebenaran agar kita melalui jalan yang salah, sehingga membuat hati kita gelisah dan tidak tenang. Inilah Disquiet.